wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para guru-guru agama, bil khusus tamu kita sahibul fadilah Kiai Haji Ahmad Imran Rashidi. Beliau merupakan ketua Ruqyah Aswaja Nasional. Dan para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada siang hari Ahad ini kembali bisa berkumpul untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah, dan juga untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis-majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat. Mulut kita diberi Allah taufik hidayah untuk bisa menyebut asma-Nya, untuk bisa bersalawat kepada kekasih-Nya. Artinya Allah memilih kita menjadi mazhar kenyataan dari Allah memuji dirinya sendiri. Karena hakikatnya ketika kita berzikir, hakikatnya sebenarnya adalah Allah sedang memuji zatnya sendiri melalui mazhar hamba-hambanya. Dan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, hakikatnya adalah kita ini menjadi mazhar kenyataan bahwa Allah sedang memuji kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang besar yang mesti kita syukuri. Karena berapa banyak orang di saat ini kita berzikir, saat ini kita bersalawat, mulut-mulut mereka sedang digunakan Allah untuk sesuatu yang haram. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk berzikir, untuk bersalawat kepada kekasihnya Muhammad. Malahan mulut-mulut itu digunakan untuk menggunjing orang, menghina orang, mencaci maki orang. Dan sekali lagi alhamdulillah bahwa saat ini kita orang yang terpilih menjadi bagian dari orang yang berzikir, mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Padahal siapa kita? Kita orang yang banyak dosa, kita orang yang banyak melakukan yang haram, kita orang yang banyak melakukan maksiat. Tapi Allah memilih kita. Allah memilih kita dari sekian banyak makhluknya, dari sekian banyak hamba-hambanya. Itu pertanda bahwa Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kita dikumpulkan bersama para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dengan para alim ulama, para guru-guru agama, para orang-orang saleh yang disebutkan dalam sebuah atsar,
man sahibal akhyar sara minal akhyar walau kana minal asyrar. Siapa bersahabat, siapa dekat dengan orang baik, maka dia akan menjadi baik walau kana minal asyrar, sekalipun dia dulunya orang jahat. Kita meyakini bahwa diri kita ini adalah orang yang begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat, begitu banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang kita langgar. Tapi dengan kita setiap minggu bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, kita berharap keberkahan mereka akan kita dapatkan, sehingga kita digolongkan Allah dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah majelis kita pada hari ini kedatangan tamu, yaitu Kiai Haji Ahmad Imran Rashidi. Beliau merupakan ketua, artinya ketua se-Indonesia tim Ruqyah Aswaja. Maka kita menyambut gembira kedatangan beliau dan kita katakan marhaban ahlan wa sahla di tempat kita yang sederhana ini. Dan dalam kesempatan ini kita mintakan kepada beliau memberikan mau'izah hasanah kepada kita barataan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'afina minal balaya wal atham wa tashfi'ina minal amradi wal asqam wa tuballighna wasal ghayati wal maram wa taj'aluna mimman yarahu fil yaqdhati wal manam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi ainika allati la tanam waqrufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina falanahliku anta siqatuna wa raja'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul Qurama al-ajilla al-fudala yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, guru kita bersama Kiai Al-Hadz Sobari HM, juga para habaib Habib Zain Barakbah, Habib Idrus Bafaki, dan para habaib lainnya, guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau. Juga para guru-guru di luar sana, para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian, alhamdulillah Allah masih cinta dan sayang kepada kita semuanya. Ditakdirkan duduk bersama-sama untuk beribadah, berzikir, bersolawat, ya, meskipun cuaca mungkin panas, ya, ada yang kipas-kipas, ibu-ibu, ketahuilah keringat, pean-pean semuanya itu menjadi penebus, pemusnah dosa-dosa kita semua. Lelah, letih, keringat ini menjadi saksi hadirnya kita di majelis zikir, di majelis kebaikan dengan orang-orang soleh. Dan zikir ini menjadi makanan pokok daripada roh. Kita perlu tahu, perlu ingat bahwa manusia itu ada dua unsur. Unsur alamul khalqi, yaitu fisika, dan unsur alamul amri, yaitu metafisika atau ruh kita. Kalau jasad sakit, jasad lemah, kita sibuk mencari obatnya, panik, gelisah. Tapi kalau roh kita yang sakit,
Kadang-kadang kita kada tahu bagaimana ciri ruh yang sakit, bagaimana kalau ruh ini kekurangan vitamin, kekurangan gizi, apa tanda-tandanya, apa dampaknya kalau ruh kita sakit. Ini jarang ada yang mau tahu atau berusaha. Padahal ruh ini pokok inti utama manusia, dan nanti di akhirat di yaumil qiyamah yang menjadikan kita ini selamat dunia dan akhirat ini ruh kita gimana nanti di dunia ini, yang nantinya di akhirat tergantung kesehatan ruh kita di dunia. Roh sebagaimana fisik. Kita kasih contoh misalnya mata. Bisa melihat dengan wasilah cahaya. Kalau tidak ada cahaya lampu, cahaya matahari mungkin tidak bisa melihat meskipun matanya normal. Harus ada wasilah cahaya. Demikian juga pandangan roh ada wasilah untuk melihat yang gaib, melihat rahmatnya Allah. Dan melihat sesuatu yang terhubung dengan Allah. Harus dengan cahaya. Tapi bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari. Tetapi cahayanya Allah. Dari mana cahaya ini? Dari zikir terutama yang paling utama ya. Kemudian ibadah lainnya, sholat, puasa, riyadhah, mujahadah dan lain sebagainya. Inilah yang menghasilkan suplemen vitamin gizi buat ruh. Karena ruh itu tercipta bukan dari alam dunia, di alam sana, alam malakut, alamul arwah. Dan bukan dari daging, bukan dari air, itu ruh. Tapi ruh itu ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, ruhaniyah rabbaniyah. Ulama lain mengatakan ruhaniyah, nuraniyah, rabbaniyah. Dia bersifat rohani dan cahaya. Maka makanannya bukan air, bukan nasi, tapi makanan roh itu makanan yang bersifat cahaya. Yang bersifat cahaya. Terutama zikir. Ya. Ketika cahaya-cahaya ilahi meresap di dalam jiwa-jiwa kita melalui titik-titiknya, latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sil, latifatul dan semua lataif yang ada di dalam jiwa kita ini, channel-channelnya, maka roh itu akan sehat walafiat. Sehingga kadang-kadang kalau roh ini terkontaminasi salah satu latifahnya, cakranya, misal ya, latifatul galabnya atau cakra anahatahnya terkontaminasi dengan energi negatif, nariyah misalnya, maka dia akan terhubung kepada latifatul nafas atau cakra ajna, dan semakin menguasai sehingga dia akan melihat yang satu frekuensi dengan energi itu, misalnya nariyah, sehingga mata fisiknya bisa melihat penampakan-penampakan jin. Karena yang dikuasai di hatinya itu, di rohnya itu energi negatif. Inna basar roh, kata Imam Munawi, muttasilun bi basaril aqli fi ainil insan. Sesungguhnya pandangan roh ini terhubung dengan pandangan fisik mata manusia. Ya, makanya dalam Thariqah Alawiyah ada konsepnya sendiri-sendiri, magnet atau pembuka daripada cakra ajna atau cakra arahata atau latifatul galab, maka magnetnya la ilaha illallah. Pembuka untuk latifah berikutnya, latifatul roh, adalah kalimat la Allah Allah. Selanjutnya meningkat untuk membuka gerbang asrar atau latifatus sir adalah zikir hu.
sebagaimana disebutkan dalam kitab Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dalam kitab An-Nafatul Qudsiyah. Nah, ruh ini ketika sudah mendapatkan cahayanya, makanannya dia akan sehat. Kalau ruh sehat, dia akan semangat berzikir, dia akan semangat beribadah, dia nggak malas dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ruh ini sakit, diajak zikir, diajak ibadah, lemes, nggak kuat, dan nantinya akan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, sebab itu ketika ruh ini digembleng dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ya, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka dia akan menjadi terang. Ya, dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna jala'al qalbi wa ibsaruhu bidzikri. Sesungguhnya untuk membersihkan hati itu dan menguatkan pandangan ruh itu adalah dengan zikir, dengan zikir. Wa dzikru wa innahu la yanamakan minhu illa alladzina taqaw. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang bisa kuat berzikir kecuali orang yang bertakwa. Fattaqwa babul dzikri, maka takwa itu adalah pintu zikir. Wa dzikru babul kashfi, dan zikir itu adalah pintu kasab pembuka. Wal kashfu babul fawsil akbar ilallah, dan kasab itu adalah pintu gerbang yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terang, terlihat, sehingga dia bisa melihat hakikat makhluk yang ada di dunia dengan cahaya ilahi, dengan cahaya Nabi Muhammad. Duduk di majlis mendapatkan cahaya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya, masuk kamar mandi kaki kanan, kaki kiri itu mendapatkan cahaya, keluar kaki kanan mendapatkan cahaya, minum makan dengan kaki kanan itu berupa cahaya, menjadi cahaya-cahaya yang melindungi umatnya dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Wudu cahaya, bahkan Nabi bersabda, inna ummati yaumal qiyamah, inna ummati yati yaumal qiyamah ghuran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku kelak di akhirat datang dalam keadaan anggota wudunya bercahaya. Kalau wudunya zahir batin, cahayanya full. Bahkan di hari kiamat berlomba-lomba banyak-banyakan cahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil mu'minina ndurna naktabis min nurikum. Di hari orang-orang munafik laki dan perempuan di hari kiamat itu memanggil-manggil orang beriman, durna naktabis min nurikum. Sini kasih kami bagian dari cahaya kalian. Kami minta, wahai orang-orang beriman. Maka malaikat menjawab, qilarji'u wara'akum faltamisun nuran. Pergi ke belakang, tuh ke sana, ambil cahaya itu. Diprank sama malaikat, ditipu sama malaikat. Faduriba bainahum bab fihi bab dakhilur rahmah wa batinur rahmah wa dhahiru min qibalihil adzab. Setelah orang-orang munafik itu ke belakang, dikira ada cahaya karena malaikat yang nyuruh, qilarji'u wara'akum, sana ke belakang, ambil cahaya. Faduriba bainahum, akhirnya dikasih pembatas, bisurin fihi bab, dengan pembatas yang ada pintu-pintunya, batinur rahmah, yang batinnya adalah rahmah, cahaya, wa dhahiru min qibalil adab, dan di depannya, di luarnya adalah adab, nar. Di hari kiamat kita berlomba-lomba dengan cahaya. Makanya di kitab-kitab mutawalat disebutkan ada orang saleh bermimpi di kuburan itu mereka bangkit dengan membawa nampan berisi cahaya. Berisi cahaya, dan cahaya itu dari orang-orang
yang masih hidup, yang mengirimkan doa kepada orang keluarganya yang sudah meninggal dunia. Itu cahaya bisa menjadi makanan, itu cahaya bisa menjadi pakaian, itu cahaya bisa disimpan kalau dia memang sedang banyak cahaya di dalam barzahnya. Cahaya. Maka penting kita di hidup ini untuk senantiasa mengambil cahaya dari pemangku-pemangku cahaya, dari para guru-guru kita, para kiai, para habaib, pemangku-pemangku cahaya yang cahaya mereka tersambung dari cahaya ke cahaya sampai kepada cahaya Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nur. Dan Kalimantan Selatan ya menurut Al-Fakir yang paling banyak ya istiqamah memegang erat cahaya-cahaya itu yang kami sebut dengan Nur Rabithah, yang saat ini sedang digempur oleh musuh-musuh Islam untuk dilepaskan cahaya Rabithah ini. Kenapa? Karena kekuatannya di sini. Ini bemper, cahaya ini bemper. Nur Rabithah ini bemper dari segala keburukan di akhir zaman, terutama persatuan umat Islam. Kalau Nur Rabithah bemper ini dilepas dari kita semuanya, maka lemahlah kita dan gampang dimusnahkan. Di Jawa sudah banyak bemper-bemper yang dilepas dari umat Islam, sehingga mereka membenci kiai, apalagi membenci habaib yang sedang marak beredar fitnah isu yang sangat luar biasa. Bahkan yang kita sangka sebelumnya ini ulama, ini kiai, ini orang soleh, kena fitnah juga, membenci, ikut-ikutan membenci habaib. Pen-pen di semua sudah ada bemper yang kuat. Bempernya di Kalimantan Selatan ini luar biasa. Sehingga warga tetap mencintai para habaib. Paling kecil mereka yang terkena virus. Laula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard. Kalau bukan penolakan Allah dengan sebagian hambanya yang lain, muka bumi ini akan hancur. Bempernya ini dicabut. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk yang bisa menolak musibah. Bemper. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yadfa birrajuli shalih an miyati ahli baitihi min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah menolak bala musibah dari 100 tetangga kanan kiri karena satu sebab ada orang soleh di kampung itu. Nah, pean semuanya bersyukur kita punya guru tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Nur Rabithah. Dikatakan Al-Habib Umar bin Hafid, inna sarafal amal wa tada'ufa amalihi bil ittisal bil hadratin nabawi bil ittisal ila ahli khususiyah bil ittisal bi ahli khususiyah ila hadratin nabawiyah. Sesungguhnya berlipat-lipatnya pahala, berlipat-lipatnya keutamaan dan amalan adalah terhubung dengan orang-orang khusus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bemper. Tadi tawasul luar biasa. Ini bemper, wallahi ini bemper. Pean kalau misal dalam tim kami baca fakus sihir saja, doa untuk pemusnah sihir, pemusnah para dukun, pemusnah buhul-buhul sihir, pemusnah alat-alat mereka, pemusnah khodam-khodam mereka, pemusnah pasukan-pasukan mereka dengan membaca fakus sihir. Tapi kalau pean baca fakus sihir saja tanpa ada tawasul terlebih dahulu, mungkin kena dukun-dukunnya seperti angin kecil pukulannya. Tapi kalau pengen ada bemper terlebih dahulu, ditawasuli terlebih dahulu, dibacakan rotib terlebih dahulu, dibacakan tawasul terlebih dahulu, lalu baca doa fakusir, maka fakusir ini akan menjadi booster 5 kali lipat pukulannya. 5 kali lipat pukulannya. Tada'uf sarafihi bil ittisal ila ahli khususiyah bi ittisal bi ahli khususiyah ila hadratin nabawiyah. Makanya ulama-ulama kita itu sebelum mengamalkan sesuatu ada tawasulnya terlebih dahulu.
mengamalkan ini, tawasul dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, baru kepada Nabi, pada mujiz dan lain sebagainya. Itu sebagai booster, penguat. Nah, makanya yang paling penting dalam kita bermujahadah, berzikir ini adalah untuk menyehatkan ruh kita. Sehingga kita bisa menyaksikan kampung halaman kita sendiri, ruh kita. Bukan di sini, di sana. Ya, di sana di alam malakut, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadaru ila malakuti samawat. Kalau seandainya hati manusia ini tidak dipenuhi dengan setan-setan, api-api, bukan nur, maka manusia ini bisa melihat alam malakut, kampung halaman ruhnya sendiri. Karena dulu itu setan berupa nur, bukan nar. Nur, fasajadu illa iblis. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dulu ini malaikat Azazil itu, pemimpinnya malaikat. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, dikasih alif tengahnya jadi nar. Tapi malaikat kalau mau sujud masih tetap mau sujud, dikasih waw jadi nur. Jadi hati-hati, yang bisa mengalahkan nar adalah nur. Yang bisa menghancurkan nar-nar di hati kita adalah nurnya Allah. Terakhir ya, kata Imam Ghazali, hati itu seperti cermin. Al-qalb mislul mir'ah wal lawful mahfud mislul mir'ati aidan. Hati seperti cermin, lawful mahfud seperti cermin juga. Wa idza qabalatil mir'atu bi mir'atin ukhra halat suwar ma fiha fi ihdahuma 'alal ukhra. Kalau seandainya cermin hati dan cermin lawful mahfud ini dihadapkan satu dengan yang lainnya, maka dia akan saling menangkap gambaran itu. Ya. Dia akan bisa melihat gambaran dirinya di lawful mahfud, di alamul misal, di dimensi paralel. Ya. Sehingga ada istilah dejavu. Kok saya pernah mengalami hal ini ya, duduk di sini bersama pean-pean. Tapi kapan ya? Ini dejavu. Ada yang dia mengerti. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya pernah mimpi seperti ini kondisinya. Ini dejavu. Ini ruhnya berhadapan. Kebanyakan terjadi saat tidur. Saat tidur dalam keadaan suci, ruhnya menghadap lawful mahfud, melihat sekian detik masa depannya dia. Begini-begini, kemudian nanti sukmanya kembali kepada ruh, ruhnya mengabarkan kepada hati, maka nanti saat kejadian yang dilihat di lawful mahfud terjadi, dia akan mengerti dan paham, sadar, oh saya pernah mimpi. Tapi kalau sukmanya kembali kepada ruh, ruhnya tidak menggambarkan kepada hati, lalu terjadi, dia akan bingung. Kayaknya saya pernah mimpi kayak gini, kayaknya saya pernah mimpi seperti ini, tapi kapan? Nah, ini yang disebut oleh mereka dengan dejavu, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah dan banyak hadis-hadis yang lainnya lagi. Ya, maka bismillah, mumpung kita hidup di dunia, perkuat roh kita agar dohir kita kuat. Dengan zikir, dengan silaturahmi, dengan mahabbah dengan orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan aman dari virus-virus yang mengancam roh kita, virus-virus yang mengancam keimanan kita, akidah kita, sehingga kita senantiasa terhubung dengan pemangku-pemangku robitoh, dengan pemangku-pemangku cahaya yang tersambung cahaya itu dengan cahaya Nabi Muhammad. Allahumma atmim nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami sehingga kami senantiasa terhubung dengan orang-orang yang memiliki cahaya Nabi Muhammad dan terhubung dengan orang-orang soleh. Maka kumpulkan sebagaimana kau mudahkan kami kumpul dan duduk di majlis ini ya Rabb. Maka kumpulkan kami kelak di akhirat bersama orang-orang yang memiliki cahaya dan pemimpin cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Rabb agar kami masuki bulan Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Izinkan hati kami ya Rabb merasakan nikmatnya membaca kalam suci Al-Qur'an-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah menikmati sujud di malam hari kepada Engkau, menangisi dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, putra-putra kami ya Rabb, jadikan putra-putra kami yang soleh-soleha ya Allah. Lindungi mereka semua dari segala fitnah akhir zaman. Lindungi mereka semua dari segala fitnah penduduk akhir zaman. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami terkecuali Kau telah ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah terkecuali Kau telah bersihkan kami dari segala dosa.
Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan suci ya Rabb. Wafatkan kami di dalam rumahmu yang suci ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, kami datang dan duduk di majlis ini ya Allah tidak berharap terkecuali ridhamu ya Allah. Maka ya Rabb, hamba mohon kepadamu, di antara kami ada yang sakit, cabut penyakit kami ya Rabb, zahir dan batin. Di antara kami ada hajat ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Maka kabulkan kami hajat kami ya Allah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Ya Allah, lembutkan hati kami semua ya Allah, hati suami kami, hati istri kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami, hati saudara-saudara kami. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang masih jauh dari hidayah-Mu ya Allah, yang masih jauh dari Engkau ya Allah, rangkul hati mereka dengan hidayah-Mu ya Allah, peluk hati mereka dengan taufik-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Rabb, jadikan majlis ini ya Allah saksi kami masih mencintai-Mu ya Allah, saksi kami masih takut kepada Engkau ya Allah, saksi kami masih rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Tidak ada amalan yang bisa kami handalkan. Semua ibadah kami penuh cacat. Semua ketaatan kami penuh aib. Maka ya Allah, di hati kami masih ada cinta kepada orang-orang soleh-Mu, masih ada cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan cinta ini ya Allah penyelamat kami kelak di akhirat ya Allah, penyelamat kami kelak dari neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sebagaimana Kau mudahkan kami melangkah di majlis ini ya Allah, maka mudahkan kami melangkah di dalam surga-Mu ya Allah. Duduk bermajlis dengan Nabi Muhammad, memandang wajah mulia Nabi Muhammad meskipun mata kami penuh dosa ya Allah, mencium tangan Nabi Muhammad, meminum air telaga Kausar dengan tangan Nabi Muhammad. Demikian istri kami, keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Rabb, kumpulkan kelak kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jika di antara kami masuk neraka dan di antara sebagian kami lagi masuk surga, maka jadikan mereka yang masuk surga memanggil kami untuk bersama mereka ya Rabb, memberikan syafaat kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na syaqiyan wal mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Imran Rasyidi yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita berataan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa mengambil manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik fas'alir rahmana fi hajati. Ya Rasulullah salamun alaik ya tabibi ya dawa illati. Ya Rasulullah salamun alaik ya ghiyathi fi qadha hajati. Ya Rasulullah
الله سلام عليك أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك أنت قائدنا إلى الحضرة يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا الله انظرنا والمسلمين واعطنا الحسنى بعافيتي Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diberitahukan kepada jemaah sekalian bahwa insya Allah pada malam Kamis ini kita melaksanakan peringatan agung Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul guru kita Al-Mukarram Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang ke-20 dan guru Kiai Haji Asmuni atau Abah Guru Danau yang pertama. Jadi malam Kamis ini. Dan sekali lagi pemberitahuan ini untuk umum, artinya para jemaah sekalian diizinkan untuk mengajak kaum muslimin muslimat Barataan yang ingin berhadir bersama kita di Majelis Riyadul Muhibbin ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah untuk menjalani apa yang diridhai dan dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sesudah azan zuhur kita melaksanakan sholat fardu kifayah bagi jemaah kita yang wafat pada hari ini.